izin Pak Kadis PU, Ibu nanti tolong rapikan ya sungai ini, ditata buat kebun, buat taman. Saya buatlah taman, bisa kapan-kapan teman-teman media ayo kita ke sana, saya tata dengan biaya pribadi. Konferensi pers yang dilangsungkan pada Senin 13 Mei 2024 di Denpasar mengungkapkan kisah memilukan pengusaha Dewi Supriyani SHMH yang menjadi korban dalam kasus dugaan pemerasan dan penyebaran berita hoax oleh jurnalis media online CMN di Kabupaten Jembrana. Anik Yahya, panggilan akrab Dewi Supriyani, didampingi oleh para kuasa hukumnya menguraikan pengalaman tidak menyenangkan selama hampir 1 tahun di mana sang wartawan berinisial PS secara berulang-ulang menghubunginya untuk meminta sejumlah uang dengan alasan yang beragam. Menyikapi berita yang menyebutkan pembangunan SPBU di Jembrana, Anik Yahya menegaskan bahwa penataan sempadan sungai yang ia lakukan hanya bertujuan memperbaiki lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Fasilitas umum seperti taman bermain anak-anak, toilet, dan tempat peristirahatan dibangun tanpa dipungut biaya sepeser pun dengan persetujuan pemerintah setempat. Hal ini merupakan langkah konkret untuk mengubah kondisi sempadan sungai yang sebelumnya terbengkalai dan menjadi tempat pembuangan sampah. Bahkan pihaknya sudah memasang papan besar di tempat tersebut dengan tulisan Taman Bermain Ijo Gading untuk umum. Sama sekali tidak ada mencaplok sempadan sungai dan pembangunannya itu pun seizin pemerintah melalui Kadis PU Jembrana untuk dibuatkan taman di sempadan sungai itu. Ditambahkannya, sebelum ditata, lingkungannya sangat menyeramkan, banyak ular dan biawak. Nah, dia juga sering datang beberapa hari ini ke sana, terus minta izin sepadan. Setahu saya sepadan, siapa yang di depan, ini umpamanya tanah kita. Terus di sana ada sungai, ini ada sepak ROI ya ROI. Kalau saya tuh ROI, berarti ini tanah kita di depan itu kan bisa kita tata, tidak kita pakai, tidak kita komersilkan, tidak kita bisniskan. Saya tata Pak setiap sore ya, banyak yang di sana gratis duduk anak-anak, saya kasih ayun-ayunan di atas, saya kasih main lorot-lorotan apa gratis, tidak saya pungut 1 sen pun. Saya membangun sepadan itu karena dulu kotor, jurang Pak, ada 100 truk khusus di sana. Jurang, saya tata dari jalan itu, maaf ya tangan kiri, dari jalan gini, terus di tembok pinggir jalan itu dulu ada apa namanya besi apa BRC gitu, yang udah busuk besi itu, saya ganti pakai pipa dari ujung ke ujung. Ada pintu dari jalan raya, ada pintu untuk turun, kayak saya buatin apa namanya kebun taman teletabis itu gini, maaf ya tangan kiri ini gini, seret dari jalan gini, kan pagar, ini jalan raya, saya kasih pagar, ada pintu, ini ada kebunnya begini seret, turun gini, terus di bawah ini kayak ada apa kayak di gor gitu loh, teras sereng itu saya keramik semua. Dan di depan di antara kali ini saya buat apa namanya? Saya sender, habis sender dikasih, karena waktu itu diginiin, tolong itu kasihin pagar biar nggak jatuh. Itu ada itu dari Pemkab begitu. Saya sender, saya cat, kasih pagar. Dan bukan untuk pribadi. Di depan Ibu begitu selesai saya pasang pelang besar-besar, Taman Bermain Ijo Gading untuk umum. Kok bisa dia gara-gara saya blokir, dimuatlah itu yang kedua. Tuh, bukan saya mencaplok, itu kan tanah negara, gimana saya caplok? Cuma saya menata. Donatus Openg selaku juru bicara kuasa hukum Dewi Supriyani menyatakan laporan atas kliennya telah terregistrasi dan sedang diproses di Polres Jembrana. Mereka memperkirakan bahwa terlapor telah melanggar Undang-Undang ITE dan bertekad untuk menuntut kasus ini hingga ke pengadilan tanpa melakukan intimidasi terhadap pihak terlapor. Openg menyayangkan pemberitaannya itu dimuat tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu dari kliennya sehingga berita yang disebar bersifat hoax. Kenapa kami melakukan somasi tersebut? Somasi pertama ini kemudian dijawab oleh jawaban somasinya pada tanggal 29 April. Nah, tanggal 29 April itu jawaban somasinya. Kami kemudian
melakukan tanggapan atas jawaban somasi itu tanggal 2 Mei. 2 Mei dan itu dijawab pada tanggal 9 Mei. Setelah somasi itu, somasi yang kedua, tanggal 6 orang ini membawa orang lain lagi datang. Jadi ngajain orang datang, orang masyarakat ke demo ya Pak? Datang ke ini pom bensin, mengukur kembali sempadan, jadi buat seolah-olah ada demo. Jadi ini kunjungan settingan, kami bilang kunjungan settingan, itu tanggal 6 Mei. Kemudian pada tanggal 9 Mei itulah dari jawaban dia menyatakan dia tidak akan meminta maaf. Ini salah satu ininya. Karena dia tidak mau minta maaf, itulah akhirnya tanggal 10 Mei kami melaporkan saudara ini ke aparat kepolisian. Dan laporan itu sudah diregistrasi dengan nomor 70. Informasi dari warga berinisial WD sesuai isi berita yang dibuat PS tersebut, yakni adanya demonstrasi warga terkait pembangunan SPBU dan penataan sempadan sungai juga dipertanyakan. Karena hingga peresmian pada tanggal 21 Agustus 2022 lalu di tempat itu tidak pernah ada demonstrasi terkait masalah tersebut. Hal ini membantah narasi bahwa pembangunan tersebut menuai protes dari warga setempat. Kabar Bali Hits mengabarkan.